siang semua. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik, sebelumnya di sini Ibu dan teman-teman akan memberikan layanan bimbingan kepada kalian. Nah, sebelum itu kami memperkenalkan diri. Mungkin adik-adik tidak terlalu mengetahui ibu-ibu dan bapak di sini ya. Jadi dimulai dari Ibu Elin, silakan perkenalkan diri. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, yang masih semangat ya. Semangat Ibu. Baiklah, kalau begitu perkenalkan nama Ibu Elin Sinar. Adik-adik bisa panggil Ibu Elin. Selanjutnya, selamat siang adik-adik. Siang Ibu. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan nama Ibu Petra Rabulan. Adik-adik bisa memanggil Ibu dengan Ibu Petra. Baik, selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Ibu akan memperkenalkan diri. Jadi nama Ibu akan berdoa. Adik-adik bisa panggil Ibu Puan. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Jenny Alfitra, biasa dipanggil Ibu Jenny. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Pak. Saya di sini Bapak menjawab karena Bapak ini Bapak dari selalu masukin kalian Pak. Iya, Pak. Jadi kalian sudah berkenan? Sudah Ibu. Baik, Ibu dan Bapak bisa silakan dulu. Oke, baik. Jadi adik-adik di sini pasti sudah tahu kan nama saya? Sudah Ibu. Ya, jadi baik. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi perkenalkan nama Ibu Maria Agung dan kalian bisa panggil Ibu Risna. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita mulainya dengan doa. Jadi saya minta salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Adik Regina mungkin bisa maju. Mari kita menyatakan jadikan saya melakukan ini dan dalam surga berusaha dan segala berkat dan keringanan Tuhan semoga dia terlihat berjalan amin bersama puji kita amin. Baik, terima kasih kepada adik Regina yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, jadi adik-adik baru selesai mata pelajaran apa? Baru panas mukanya sangat-sangat loyo ya. Tadi ada bagaimana? Seru? Ada Iya, seru atau? Jadi karena sudah seru, saya minta kalian semua berdiri supaya supaya kalian lebih semangat lagi ya. Baik, saya minta adik Nuri maju untuk memimpin kita dalam ice breaking kita hari ini ya. Nah, jadi di sini Ibu akan memintakan lagu, adik-adik goyang. Apa saya Ibu? Goyang sesuai ragam dari musik tersebut ya. Pasti kalian tahu. Coba dicari. Boleh
5 menit. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa saja tujuan dari layanan ini. Nah, tujuan dari layanan ini adalah agar kalian bisa mengetahui cara presentasi yang menarik. Nah, yang kedua agar kalian mengetahui jenis-jenis jenis dalam presentasi, dan yang ketiga kalian bisa tahu tentang presentasi yang menarik, lebih menjelaskan secara detail tentang cara presentasi yang menarik. Nah, untuk di sini tugas yang kalian akan lakukan adalah kalian akan mendengarkan layanan ini. Nah, selanjutnya kalian akan mungkin akan bertanya atau berdiskusi dengan kami dan rekan-rekan saya terhadap layanan kita hari ini, dan kalian bisa mengisi lembar evaluasi serta lembar proses kerja yang akan disediakan tim guru BK yang sudah ada di sini ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah adik-adik di sini sudah siap melakukan layanan hari ini? Sudah siap, Ibu. Oke, baik. Jadi untuk tahap selanjutnya saya persilakan Ibu Sutri untuk maju memberikan layanan kita hari ini. Tepuk tangan untuk Ibu Sutri. Baik, selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Apakah masih semangat? Masih. Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik masih ingat dengan topik layanan yang sudah disampaikan oleh Ibu Risna tadi? Masih ingat Ibu? Ya, tentang apa kira-kira? Cara membuat presentasi yang baik. Oke, baik. Dari adik-adik sudah siap untuk mengikuti layanan ini? Siap, Ibu. Jadi, tips agar adik-adik itu bisa menjadi penyaji atau presentasi yang baik, dan yang perlu adik-adik lakukan agar bisa mengambil presentasi yang efektif itu ada beberapa tips. Nah, yang pertama itu mungkin adik-adik tahu tipsnya. Oke, kalau adik-adik belum tahu, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Yang pertama itu mempersiapkan diri dengan baik. Nah, tentunya sebelum adik-adik melakukan presentasi di depan kelas itu, yang pasti adik-adik sudah mempersiapkan diri adik-adik dengan baik, seperti mempersiapkan latihan berbicara atau membuat materi terstruktur. Nah, yang kedua itu dengan membuat desain yang menarik. Sebelum adik-adik melakukan presentasi, tentunya adik-adik sudah mempersiapkan materinya terlebih dahulu, materi yang akan adik-adik presentasikan. Nah, kemudian adik membuat desain yang menarik dan efektif. Desain yang menarik itu misalkan seperti jenis huruf, ukuran huruf, warna latar, dan warna tulisan. Kemudian adik-adik juga bisa menambahkan gambar yang sesuai dengan topik yang akan adik-adik presentasikan. Sebelum Ibu melanjutkan tips selanjutnya, apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Oke. Nah, yang ketiga itu membuat teks ringkasan dan diberi gambar. Nah, adik-adik dalam PowerPoint yang adik-adik buat itu, Ibu menyarankan untuk satu slide itu diberikan satu poin penting saja. Nah, selebihnya adik-adik bisa menjelaskan poin tersebut menurut pemahaman adik-adik. Dan Ibu sarankan untuk adik-adik itu jangan lupa memberi ilustrasi atau gambar atau grafik yang menarik, yang sesuai dengan poin yang adik-adik sampaikan atau yang sesuai dengan materi yang adik-adik berikan. Terus yang keempat itu tambahkan multimedia. Nah, multimedia di sini seperti audio atau video. Nah, dengan adanya audio atau video ini membuat teman-teman adik-adik itu tidak merasa jenuh atau bosan pada saat adik-adik melakukan presentasi di depan kelas. Mungkin itu sedikit tips dari Ibu. Selanjutnya
tips selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Foni. Terima kasih. Baik, selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Ibu. Apakah masih semangat? Masih. Oke, tadi Ibu Petra sudah jelaskan ada 4 tips gimana kita itu harus mempersiapkan diri, membuat desain, lalu teks ringkas dan juga tambahkan multimedia. Lalu selanjutnya dijelaskan di sini ada yang kelima itu kuasai materi bukan menghafal. Nah, pada saat adik-adik maju presentasi ke depan, setelah mempersiapkan materi yang ada, adik-adik itu harus menguasainya, tetapi bukan menghafal dari kata atau kalimat. Adik-adik itu harus menguasai poin dari materi yang sudah disiapkan. Lalu tips yang berikut adalah memperhatikan penampilan. Nah, jika adik-adik itu presentasi di depan, adik-adik harus memperhatikan penampilan. Seperti karena dengan penampilan juga adik-adik itu bisa meningkatkan kepercayaan diri adik-adik. Dan dengan penampilan juga bisa membuat audiens yang mendengar kita presentasi itu bisa mendengar dengan baik begitu. Dan jika presentasinya bersifat formal, berarti adik-adik itu bisa menggunakan jas atau kemeja. Sebaliknya, jika presentasinya tidak formal, adik-adik bisa menggunakan pakaian bebas. Lalu tips yang berikut itu adalah perhatikan cara penyampaian, di mana saat melakukan presentasi, adik-adik itu harus menyampaikan presentasi itu dengan intonasi, artikulasi yang jelas, santai, sopan, dan tidak perlu terlalu cepat, tetapi juga tidak terlalu lambat. Lalu saat melakukan presentasi itu adik-adik harus bersemangat, di mana dengan bersemangat adik-adik yang mendengar kita presentasi itu bisa memperkuat supaya terus berkonsentrasi dan tidak ada gangguan di tengah presentasi. Apakah adik-adik bisa paham? Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Waktu selanjutnya kepada Pak Freddy silakan. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Semua ya. Iya. Nah, dari sini Pak akan menunjukkan, menjelaskan bagaimana untuk membuat presentasi sendiri menjadi menarik. Jadi, berikutnya pemberkatan. Jadi di sini pemberkatan juga sangat mempengaruhi dalam melakukan presentasi sendiri menjadi menarik. Karena dalam presentasi jangan terlalu lama menunduk atau menghadap ke layar. Karena pemberkatan yang lainnya pada presentasi itu sangat penting untuk membuat presentasi Anda menjadi menarik. Nah, hal ini juga menunjukkan kepercayaan diri Anda dalam melakukan presentasi. Dan yang berikutnya, jangan terlalu lama saat melakukan presentasi. Nah, jadi presentasi yang baik adalah ketika audiens dapat menangkap pesan Anda dalam waktu singkat. Maka jangan terlalu lama dan membuat audiens bosan mendengarkan apa yang Anda jelaskan. Namun, jika Anda melihat audiens mulai bosan, berikan sedikit atau humor untuk menyenangkan kembali suasana dalam presentasi Anda. Dan berikut, siapkan sesi tanya jawab. Jadi di sini, dalam melakukan sebuah presentasi, tentunya kita siapkan sesi tanya jawab untuk proses presentasi Anda menjadi lebih efektif. Jadi, dapat presentasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biar audiens jangan dapat presentasi dalam waktu tanya jawab. Sesi tanya jawab ini juga menunjukkan seberapa tertarik audiens dengan materi yang kalian sampaikan. Jadi, jangan lupa juga untuk simulasi tanya jawab saat menjawab materi.
siapkan antisipasi terhadap pertanyaan-pertanyaan sulit. Nanti tinggal siap dan melakukan antisipasi kemungkinan kalian juga akan semakin puas dengan jawaban-jawaban yang kita berikan. Dan terus di sini juga buka dan presentasi dengan menarik. Jadi membuka dan menutup selalu menjadi penting dalam presentasi. Nah, pembukaan yang menarik akan membuat kalian penasaran dan terus mengetahui isi materi dari materi yang akan kita sampaikan di dalam presentasi kalian. Jadi mungkin ini yang dapat aku sampaikan. Dan untuk materi selanjutnya aku berikan kepada Ibu. Baik, adik-adik, Ibu akan melanjutkan 3 faktor utama yang akan membuat atau tidak membosankan. Nah, di sini yang pertama itu konten. Nah, contoh komponen yang mendukung yang ada dalam diri faktor komponen ini. Yang pertama, menentukan topik presentasi. Yang kedua, memilih dan membatasi poin-poin penting yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menyusun alur materi supaya mengalir dengan menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, merancang bagaimana cara menjelaskan tiap-tiap poin sehingga presentasi bisa bervariasi dengan mudah dan diingat. Yang kedua, desain. Desain adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan slide presentasi dan faktor terbaru presentasi yang muncul karena perkembangan teknologi. Seiring perkembangannya zaman sekarang ini, slide PowerPoint adalah media yang digunakan hampir setiap kegagalan. Presentasi menggunakan PowerPoint ini hanya saja ketika banyak orang menggunakannya, bukan berarti mereka mampu menggunakan dengan efektif. Banyak presentasi yang menjadi membosankan karena menggunakan slide yang penuh dengan teks. Yang ketiga, delivery. Delivery segala sesuatu yang berkaitan dengan cara yang membawakan presentasi. Yang berikut contoh-contoh hal yang termasuk dalam aspek delivery. Nah, yang pertama, bahasa tubuh yang Anda tampilkan. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, interaksi dengan audiens. Yang keempat, cara menangani hal-hal yang terjadi dalam presentasi yang menguasai audiens dan situasi peralatan. Baik, materi berikut dilanjutkan. Baik, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Saya lihat kamu pada jenuh ya? Iya, Ibu. Banyak kelas masuk? Oke. Sekarang sudah jam 1 ya. Ibu semoga tidak loyo ya pada saat Ibu memaparkan materi yang dikasihkan kita pada hari ini. Tadi Ibu Risma, Pak Linus, Ibu Jenny dan Ibu Poli sudah memaparkan berbagai poin-poin yang kita bahas hari ini. Jadi poin terakhir yang kita bahas hari ini adalah cara membuat presentasi yang lebih efektif. Apakah selama ini kalian sudah membuat presentasi yang sudah semaksimal mungkin? Belum. Oke. Jadi Ibu ada beberapa tips agar kamu itu bisa mencapai atau membuat presentasi kamu itu lebih efektif lagi ya. Nah, yang pertama itu adalah meminimalkan jumlah slide. Tahu maksudnya meminimalkan? Tinggal sedikit. Ya? Pilih sedikit slide, cukup. Oke, baik. Pas ya apa yang sudah disampaikan oleh Adik Kunci bahwa ketika kita membuat presentasi pada saat proses pembelajaran kalian di sekolah, usahakan tuh kalian bisa meminimalkan jumlah slide. Jadi kalau misalnya pada saat presentasi, usahakan slide-nya harus
sedikit atau cukup ya untuk bisa membuat kelas teman-teman dan teman-teman kalian juga konsentrasi. Kalau misalnya slide-nya banyak, yang aja pada buka ya untuk mengganti. Jadi usahakan meminimalkan ya. Oke, begitu. Terus yang kedua adalah pilih font yang mudah dibaca. Artinya adik-adik, ketika kalian membuat sebuah PPT atau pada saat presentasi, silakan pilih font yang mudah dibaca oleh teman-teman kalian. Misalnya itu ada Times New Roman. Nah, pilih jenis font seperti itu supaya teman-teman kalian bisa mudah baca. Misalkan mungkin besar ya, 12 lah ukurannya. Jangan beda itu juga, nanti slide-nya ketutup oleh huruf. Oke, yang ketiga itu adalah pilih ukuran font yang dapat dibaca. Seperti yang ibu sampaikan tadi adalah pilih ukuran font seperti ukuran 12 gitu. Misalkan sesuai slide-nya ya, pada saat presentasi supaya orang dia bisa baca. Apalagi yang ini pakai kacamata gitu, mungkin mereka tidak bisa baca. Oke, yang keempat itu adalah membuat kalimat singkat. Pasti banyak ya selama ini kalian membuat presentasi itu dengan kalimat yang banyak. Atau tidak, bukan kalimat lagi tetapi paragraf. Nah, supaya adik ini tahu itu kalau misalnya PPT itu adalah untuk meringkas materi dari kalian. Nah, supaya pada saat presentasi kamu lebih fokus ke poin-poin yang kamu ketik atau yang kamu buat. Jadi kalimatnya itu harus sedikit, jangan buat paragraf lagi di atas PPT. Nah, yang berikutnya itu adalah buat latar belakang slide itu tetap halus dan konsisten. Nah, supaya kamu juga konsisten dalam menyampaikan paparan materi kamu pada saat pembelajaran dan juga teman-teman kalian paham begitu. Oke, baik. Jadi yang kedua itu adalah menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Jadi adik-adik supaya kalian paham dan mengerti tentang pada saat presentasi apalagi PPT, usahakan kontras itu bisa sesuai dengan latar belakang penulisan kalian supaya kalian itu bisa melihat secara jelas, begitu ya. Oke, yang terakhir adalah periksa ejaan dan tata bahasa. Nah, kendala pada siswa-siswi itu adalah mengenai ejaan atau tata bahasa. Yang dimana penulisannya kurang. Misalnya tulis menggunakan, tulisnya menggunakan. Kurang satu gini. Kurang dulu, begitu kurang dulu. Jadi ejaannya harus diperhatikan maupun tata bahasanya ya. Mengerti tidak? Mengerti. Oke. Saya lihat kamu pada semangat ya. Iya, Ibu. Kalau misalnya kalian semangat, coba buktikan kepada ibu satu orang memberikan kesimpulan. Oke, silakan adik fungsi. Yang dapat saya simpulkan dari materi yang kita sampaikan tadi terkait dengan tips presentasi yang menggunakan teks. Itu saya dapat mengerti bagaimana cara kita presentasi agar semua orang dapat memahami terus terlihat lebih menarik dari konversasi. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, berarti yang lainnya konsentrasi juga ya? Tidak menjelaskan. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh adik diskusi apabila mendapatkan manfaat bimbingan klasikal yang kami bawakan hari ini, bahwa selama ini kalian mungkin kendalanya tidak membuat presentasi menarik dan akhirnya sudah menemukan solusi ya? Ya. Oke, karena waktu kita hampir mau 40 menit, Ibu rasa cukup sampai di sini. Jadi Ibu akan membagikan lembar KPD untuk diisi oleh adik-adik. Nanti kumpulkan di ketua kelas ya. Ya Ibu. Oke. Nanti dikumpulkan di satu orang supaya diisi dan dikumpulkan di ruangan Ibu ya. Baik Ibu. Oke, baik. Karena waktunya sudah mau selesai, tadi diawali dengan doa dan mari kita menutup dengan doa. Oke, baik. Satu orang bisa memimpin dalam doa. Adik Sutri silakan. Baik, marilah kita siapkan pernyataan berdoa. Ibu Kanasan yang memimpin doa ini secara iman dan boleh. Marilah kita berdoa.
bisa menyelesaikan proses kegiatan kami pada hari ini dengan baik. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau selalu melindungi kami di perjalanan dan terus kami puji kini dan sekarang. Amin. Terima kasih.